Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Andini Aryesta dengan NIM 2042101313, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Selanjutnya saya akan menceritakan riwayat singkat Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar umat muslim pasti sudah mengetahui bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW beserta mukjizat-mukjizatnya. Nah, cerita kehidupan ini bukan hanya sekedar cerita saja, melainkan menjadi panutan untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar umat Islam sering merayakan atau memperingati Maulid Nabi sebagai peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, perjalanan Rasulullah SAW semasa hidupnya hingga wafat memberikan banyak pelajaran yang bermakna yang dapat dicontoh kebaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad adalah nabi penutup atau yang disebut juga sebagai nabi akhir zaman. Nah, berarti kalau sudah dikatakan sebagai nabi akhir zaman, tidak akan ada lagi nabi-nabi selanjutnya. Nabi Muhammadlah nabi yang terakhir dan tidak ada nabi-nabi selain nabi-nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Jika ada, itu pun akan dikatakan nabi palsu. Nabi Muhammad adalah penyempurna ajaran dari Allah yang telah disampaikan pada nabi-nabi sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad itu sudah diajarkan tentang Islam. Namun kedatangan Nabi Muhammad SAW yaitu untuk menyempurnakan atau memperbaiki pelajaran-pelajaran. Berikut adalah kisah atau sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat bermanfaat dan kita dapat meneladani kisah-kisah beliau dan kebaikannya atau sifat beliau yang baik, jujur, amanah itu dapat kita terapkan dalam diri kita dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Nabi Muhammad itu dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi di kota Makkah, dan ibundanya bernama Aminah serta ayahandanya bernama Abdullah. Nah, tahun kelahiran Rasulullah SAW juga disebut sebagai tahun gajah. Kenapa sih disebut sebagai tahun gajah? Karena pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW ada pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah yang tengah menyerang Ka'bah. Dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kemudian menghentikan pasukan peperangan tersebut dengan mengirimkan atau mengutus burung-burung ababil yang membawa batu yang menjatuhkan batu-batu yang membawa wabah penyakit. Nah, kisah itu juga terdapat di Al-Quran surah Al-Fil yang artinya adalah pasukan gajah. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim karena sebelum beliau lahir ke dunia, beliau sudah ditinggalkan ayahandanya. Nah, setelah beberapa lama beliau tinggal bersama ibundanya dan disusui oleh Halimah binti Sya'diyah. Kemudian ibundanya wafat atau meninggal dunia. Setelah itu Nabi Muhammad kemudian dibesarkan oleh kakeknya yang bernama yaitu Abdul Muthalib. Sayangnya umur kakeknya juga tidak sebentar.
Maksudnya, umur kakeknya tidak lama. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib pun meninggal dunia saat Rasulullah usia 8 tahun. Dan kemudian Nabi pun diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad mendapat beberapa karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti wajahnya yang bersih dan bersinar, yang mengalahkan sinar rembulan, tumbuh subur daerah Halimah atau ibu persusuan Nabi Muhammad tadi, yang sebelumnya gersang, kering, dan sebagainya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir yang memiliki kedudukan tertinggi nantinya. Pada saat Rasul ingin mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah mimpi bertemu dengan malaikat Jibril yang sedang menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hira, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Allah memperlihatkan bahwa mimpinya Rasulullah itu benar-benar terjadi, atau mimpinya itu adalah benar, bukan kebohongan. Malaikat Jibril pun datang pada saat Rasulullah dan turunlah wahyu. Kemudian malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama yang ia bawakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Alaq, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang diciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah dan mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-4. Setelah beliau mendapatkan wahyu yang pertama, kemudian Nabi melakukan dakwahnya secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi dari kaum Quraisy, karena sangat banyak sekali musuh-musuh beliau nantinya. Adapun orang-orang yang menjadi pengikut pertama Nabi Muhammad adalah Khadijah, istrinya sendiri, dan sahabatnya Abu Bakar Asy-Siddiq, Zaid bin Harthah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah. Nah, apa saja sih mukjizat Nabi Muhammad SAW? Baik, oke. Mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yaitu yang pertama itu adanya turunnya Al-Quran. Nah, turunnya Al-Quran saat Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri di Gua Hira adalah mukjizat yang terbesar dan kekal sampai sekarang. Al-Quran bukan saja mematahkan segala bantahan dan argumen kaum musyrikin kepada kebenaran wahyu yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga ditunjukkan kepada seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran waktu itu diturunkan bukan hanya untuk menyelesaikan perdebatan antara kaum muslimin dan kaum Quraisy atau membuktikan apapun itu, tapi dari dulu hingga sekarang akan dibuktikan kebenarannya, akan dibuktikan kalau Al-Quran itu memang benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dibuat dari tangan manusia itu sendiri. Nah, yang kemudian mukjizat yang kedua yaitu membelah bulan. Rasulullah menerima mukjizat tersebut saat orang-orang kafir menentang dirinya untuk menunjukkan kenabiannya. Mereka nggak percaya jika Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Jadi mereka secara terang-terangan menantang Nabi Muhammad SAW untuk membelah bulan di hadapan mereka. Nah, kemudian atas izin Allah
Atas izin Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dapat melakukannya dan disaksikan oleh orang-orang kafir tersebut. Dan orang-orang tersebut pun terkejut dan akhirnya mereka pun percaya bahwa Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan bukan hanya omongan, tetapi beliau dapat membuktikan apa yang mereka inginkan. Nah, yang kemudian mukjizatnya yaitu menyembuhkan sakit mata. Nah, pada saat itu sebelum menaklukkan benteng Khaybar, Ali bin Abi Thalib itu yang menjadi pemegang bendera mengalami sakit mata. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyembuhkan mata Ali dengan cara meludahinya. Jadi mata Ali bin Abi Thalib itu diludahi oleh Rasulullah karena untuk menyembuhkan sakit matanya. Nah, atas izin Allah lagi, Ali dapat melihat dengan jernih, bahkan lebih jernih dari sebelumnya. Setelah itu Nabi Muhammad wafat. Nah, pada saat sahabat Abu Bakar tidak ada di Madinah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan di mana Nabi Muhammad SAW wafat atau meninggal dunia. Rasulullah wafat pada usia 63 tahun pada saat Abu Bakar diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah dan berkata atau mengucapkan, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati." Jadi intinya, Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman yang menyempurnakan agama Islam sebagaimana mestinya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.